Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi tema 2, subtema 3, pembelajaran kelima. Mari buka buku paket tema 2-mu, halaman 141. Perhatikan, ayo menulis. Siti dan teman-temannya akan berkunjung ke tempat penjualan tanaman. Mereka mendapat tugas untuk mewawancarai penjual tanaman. Siti dan Edo mengenal penjual tanaman di dekat sekolah. Nama penjual tanaman tersebut adalah Pak Didi. Mereka mendiskusikan pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan yang telah disepakati ditulis pada tempat yang tersedia. Nah, sebelumnya kamu masih ingat ya, apa itu wawancara? Nah, wawancara adalah kegiatan yang dilakukan oleh pewawancara untuk menemukan informasi dari narasumber. Jadi melakukan tanya jawab yang dilakukan pewawancara kepada narasumber. Nah, sebelum melakukan kegiatan wawancara, kita harus membuat daftar pertanyaan. Ya, kita harus membuat pertanyaan. Nah, masih ingat ya, kalau membuat pertanyaan atau kalimat tanya, kita menggunakan kata tanya. Kata tanya apa saja yang bisa kita gunakan? Masih ingat? Kata tanya yang bisa kita gunakan apa, siapa, bagaimana, mengapa, di mana, apalagi? Masih ingat? Kemudian, kapan? Kita tambah dulu di sini ya. Tambahannya, kapan? Nah, itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan bantu Siti untuk membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada Pak Didi. Misalnya kita menggunakan kata apa? Apa jenis tanaman yang dijual Pak Didi? Nah, seperti ini ya. Jangan lupa setiap mengakhiri kalimat tanya menggunakan tanda tanya. Nah, menggunakan kata apa? Kemudian, contohnya apa lagi? Kita buat bagaimana. Nah, kalau bagaimana ini menanyakan cara. Bagaimana cara Pak Didi merawat semua tanaman yang dijual? Nah, seperti ini contohnya ya. Oke, jadi nanti kamu bisa berlatih di rumah bagaimana menyusun daftar pertanyaan. Jadi kalau sudah disusun daftar pertanyaan, lalu kita bisa gunakan daftar pertanyaan tersebut untuk melakukan wawancara. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Perhatikan di halaman berikutnya. Amati daftar tugas pada tabel berikut. Ada belajar, menghormati orang tua, menyiapkan makanan, merapikan tempat tidur, mencintai anak-anak, menyiram tanaman, dan sebagainya. Nah, kita lihat. Kelompokkan tugas-tugas tersebut berdasarkan peran anggota keluarga pada tabel yang tersedia untuk ayah, ibu, dan anak. Nah, misalnya di sini kita tandai ya. Kita kasih warna untuk peran dari ayah dulu. Nah, peran ayah apa saja?
Kita buat di sini untuk peran ayah berwarna biru. Peran ayah mencari nafkah, lalu mencintai anak, melindungi keluarga. Apalagi ayah juga bisa perannya di rumah bisa menyiram tanaman, boleh. Kemudian peran ibu kita buat pakai warna merah. Peran ibu menyiapkan makanan, kemudian menyiapkan tas untuk sekolah, bisa ya, ini membantu anaknya misalnya masih kecil gitu ya. Kemudian merawat keluarga. Nah, untuk peran anak kita buat warna hijau, belajar, menghormati orang tua, merapikan mainan, merapikan tempat tidur ya, tempat tidur sendiri kan kamu juga harus bisa ya. Kemudian bersihkan kamar, bisa, kalau sudah bisa membersihkan kamar sendiri boleh ya, tapi kalau misalnya belum bisa boleh juga dibantu oleh ibu ya, boleh juga. Oke, itu tadi untuk peran setiap anggota keluarga. Kita lanjut ke halaman selanjutnya ya, tentang matematika. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Nah, perhatikan di sini kita belajar mengenai menjumlah tapi dengan menggunakan garis bilangan. Jadi hasilnya itu kita temukan dari garis bilangan yang kita buat. Nah, misalnya di sini ada soal panjang sebuah ranting kayu 5 cm. Panjang ranting kayu berikutnya adalah 6 cm. Berapakah panjang kedua ranting kayu tersebut? Nah, berarti kita akan buat dulu garis bilangannya misalnya sampai 12 ya. Kita mulai dari 0. Kemudian ini jaraknya harus sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, misalnya di ujung kamu tambah 13 juga bisa ya. Sesuaikan dengan garis bilangan. Oke, sekarang tadi yang pertama panjang sebuah ranting kayu 5 cm. Maka kita tarik garis yang awal itu dari 0. Kita garis dulu garis dari sini 0 sampai ke 5 cm. Sampai ke angka 5. Nanti kamu buat lurus ya. Di sini Ibu agak susah buat lurus. Nah, ini tanda panahnya. Kemudian tarik ke bawah sampai ke angka 5. Sekarang selanjutnya di sini ada soalnya panjang ranting kayu berikutnya adalah 6 cm. Nah, bukan berarti kita tarik ke angka 6, bukan. Tapi kita majukan 6 jarak ya, atau 6 langkah. Nih, misalnya ini 1, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah 6 ya. Nah, maka kita tarik garis selanjutnya dari angka 5 ini ke angka berapa? Iya, ke angka 11. Nah, seperti ini dia. Nah, ini dia ke angka 11. Maka didapatlah hasilnya. Kita buat di sini. Maka di sini 5 ditambah 6 hasilnya iya 11. Seperti ini ya. Jadi nanti kamu bisa berlatih lagi di rumah. Caranya seperti ini. Buat lebih rapi ya, Nak.